Oke, baik. Kembali kita ke channel Berkat Ulu. Kita membahas mata pelajaran yang namanya sistem informasi, sistem operasi. Terus yang bagian-bagiannya ada di situ nanti penjadwalan proses, kriteria penjadwalan, tipe penjadwalan, terus strategi penjadwalan dan algoritma penjadwalan. Jadi sesuai dengan yang saya jabarkan, materi yang kita bahas di sini dia. Langsung saja, nama saya Berkat Hati Ulu, NPM 18110180 dari kelas SIM 1801. Jadi saya bahas tentang penjadwalan proses. Jadi penjadwalan proses ini didefinisikan sebagai kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan dan jangka waktu eksekusi atau proses-proses yang aktif. Jadi di penjadwalan bertugas memiliki proses. Jadi menentukan kapan serta berapa lama proses tersebut boleh menggunakan prosesornya. Jadi kriteria penjadwalannya ada berbagai macam, ada yang namanya keadilan atau fairness dan efisiensi atau prosesor utilization. Jadi yang keadil itu kriteria penjadwalan keadilan berfungsi atau proses-proses harus diperlukan sama. Jadi mendapatkan jatah waktu prosesor secara adil. Jadi kalau efisien, penjadwalan menjaga atau agar proses terpakai secara terus-menerus selama masih ada proses yang aktif. Jadi di kriteria penjadwalan ini yang dua macam ini dia berbagai, ada yang mendapatkan atau waktu prosesor secara adil, dia membutuhkan prosesor atau waktu yang adil. Jadi kalau efisien tadi selama masih aktif prosesor. Jadi masih kita menggunakan yang namanya contoh kan CPU kan, akan di situ ada namanya prosesor atau mengelola. Jadi disitulah. Jadi selama kita menggunakan masih memakai yang namanya komputer, jadi masih berfungsi yang namanya efisien tadi ini. Jadi selama jangka pemakaiannya. Terus penjadwalan, tipe penjadwalan. Yang dimaksud dengan tipe penjadwalan ini jangka panjang atau penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian, memilih dan yang harus dieksekusi sistem batch atau biasanya berupa proses-proses dengan menggunakan sumber daya yang interaktif. Jadi yaitu pemrosesan memori atau perangkat masukan atau keluaran. Jadi itulah tipe penjadwalan. Jadi dia membahas bagaikan masuk dan atau output dan input. Terus seterusnya strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan di sini saya dapat ada berbagai dua macam. Ada penjadwalan non preemptive atau run to completion. Yang keduanya penjadwalan preemptive. Jadi yang pertamanya tadi penjadwalan non preemptive. Jadi yang dimaksudnya waktu pemrosesan, maka pemrosesan tidak dapat diambil alih oleh proses lain. Jadi pemrosesan non preemptive ini dia hanya memerlukan satu orang dan tidak bisa orang lain mengganggunya. Jadi penjadwalan preemptive yang keduanya saat memproses atau diberi jatah waktu pemrosesan, maka pemrosesan dapat diambil alih orang lain. Jadi yang kedua ini dalam pemrosesannya bisa berganti-ganti atau bisa orang lain menggunakannya atau memprosesnya. Jadi di strategi penjadwalan itu dia hanya dua yang dia membahasnya, run to completion atau preemptive. Jadi yang terakhir
algoritma penjadwalan. Jadi di algoritma ini merupakan metode penjadwalan yang lebih dulu sampai di ready atau dimulai akan dilayani lebih dahulu, dan kalau kuantum atau untuk proses tersebut dihabiskan lebih dahulu, maka proses tersebut harus keluar dan masuk kembali ke antrian yang dimulai. Jadi contohnya ada di sini, contoh tabelnya proses dan arrival time, baru burst time atau PT singkatannya. Jadi di proses ini ada P1 sampai P5, dan di arrival time ada nilainya 0,22,02359. Jadi yang burst time-nya ada yang 12, 8, 5, 2, 1. Nanti kita lampirkan ke videonya. Jadi yang perlu dibahas di tabel algoritma ini yang namanya kita berkaitan dengan ke CPU RQ-nya. Jadi untuk menjawab pertanyaan di atas di tabel tadi yang saya jabarkan, jadi saya paparkan nanti di videonya jawabannya. Nah, jadi yang terlebih dahulu P1 sampai P5 harus dicari dulu nilai yang sesuai dengan ke arrival time-nya. Jadi kita tinggal memindahkan nilai dari arrival dan menjumlahkan ke burst time-nya. Jadi di situ nanti nampak nilai yang didapat dari P1 sampai P5 tadi. Nah, nanti ada contoh-contoh yang lain dan penyelesaiannya juga. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, ini tadi contoh-contoh yang kita bahas. Ada di situ penjadwalan prosesnya, kriteria penjadwalan. Nanti tadi udah saya jabarkan penjelasannya tapi tidak mendetail ya. Ada di situ tipe penjadwalannya, strategi penjadwalan, dan algoritma penjadwalan. Jadi yang saya jabarkan tadi di tabel tentang algoritma penjadwalan, nah ini dia. Jadi yang contohnya ada proses dan arrival time dan burst time. Jadi itu ada untuk prosesnya P1 sampai P5 kan. Nilai arrival time-nya ada 0, 2, 3, 5, 9. Dan untuk berikutnya burst time ada yang harga nilainya 12, 8, 5, 2, 1. Cara penyelesaiannya kita bagian CPU yang menentukan betapa cepat dan lambatnya CPU. Ini dia. Di sini ada penyelesaiannya. Terus berikutnya menghitung atau waktu tunggu. Ini dia waiting time setiap proses. Ini dia. Dalam P1 ada 0 tambah 9 kurang 3 tambah 20 kurang 12 tambah 25 kurang 23 sama dengan didapatnya 16. Jadi itu tadi kembali kita ke atas tabelnya. Jadi ketika kita dapatkan nilai ini, jadi tinggal bagian-bagian atau contoh tadi setiap proses atau waiting time tadi, dia menghitung kecepatan dan keterlambatan mulai dari P1 sampai P5. Begitu kita menjalankan atau menggunakan yang namanya CPU. Jadi jumlah rata-rata nanti ini dia di bawah. Oke.